Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Baik, kita akan mulai belajar kita pada hari ini, yaitu tentang histologi dasar. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar atau sudah pernah tahu bahkan apa itu histologi? Oke, dalam bahasa Yunani, histologi itu dia menjadi dua suku kata, ada histos dan juga logos. Histos itu dia artinya adalah tisu ataupun jaringan, sedangkan logi itu dari kata logos yang berarti mempelajari. Kalau kita gabungkan, maka histologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh manusia. Oke, jadi jaringan itu kan dia merupakan sekumpulan sel yang membentuk daripada fungsi yang sama. Oke, lanjutkan. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang histologi dasar, maka kita akan bahas terlebih dahulu tentang jaringan epitelnya atau tectus epitelial. Ya, ini dia. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja, yang pertama ada epithelium squamosum simplex. Kalau misalnya ini adalah dalam bahasa Latin, ya sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesianya. Epithelium artinya adalah epitel. Kemudian squamosum artinya adalah pipih ataupun gepeng, dan simplex artinya itu di satu lapisan. Berarti epitel, pipih, selapis. Ya, berdasarkan dengan namanya, kita lihat. Ini adalah gambaran daripada inti selnya. Ya, dia itu memiliki ciri inti selnya itu berbentuk seperti bujur telur. Nah, kemudian bentuknya gepeng. Ya, kita lihat dan juga satu lapis sel. Ini terdapat pada endotelium, di mana endotelium itu dia pada pembuluh darah, baik itu aorta, vena, maupun arteri. Nah, kalau misalnya epitel-pipis lapis ini, selain ada pada endotelium, juga ada pada mesotelium namanya. Mesotelium itu dia pada rongga pleura. Ya. Nah, selain endotelium, mesotelium, juga ada pada Bowman space ataupun kapsula Bowman. Kita lihat, ini dia. Ini yang kakak lingkari, ini merupakan inti selnya yang berbentuk seperti bujur telur, ya artinya itu dia tidak bulat, ya, dan satu lapis sel. Inilah menggambarkan dari epitel pipis lapis. Kemudian juga bisa kita temukan pada retitestis, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian ada epithelium cuboideum simplex. Kalau misalnya epithelium cuboideum simplex, ini ada epitel, cuboideum itu artinya kubus, dan simplex ini artinya satu lapis, ya. Nah, kalau misalnya pada epitel cuboideum simplex ini, dia lebih khas lagi, karena dia ada inti sel yang berbentuk bulat sempurna. Nah, beda dengan squamous tadi, yang bentuknya itu dia seperti bujur telur, memanjang, ini dia bentuknya bulat sempurna dan terletak pada bagian tengah. Ya, ini satu lapis sel, jadi epithelium cuboideum simplex, dan berbentuk seperti kubus. Oke, biasanya itu dia pada thyroid gland ataupun pada kelenjar-kelenjar yang lain karena dia itu bersifat sekresi, menghasilkan sekret. Kalau misalnya pada thyroid gland ini, dia kan ada eksokrin, ada endokrin, ya. Nah, lanjutkan. Kemudian ada epithelium columnar simplex. Nah, kolumnar ini artinya adalah silindris dan simplex sama dia selapis. Berarti dia berbentuk silindris, ya. Ini dia kita lihat memanjang. Nah, ini dia berbentuk silindris. Kemudian inti selnya juga khas, ya, di mana dia juga berbentuk seperti bujur telur. Namun dia itu letaknya bukan di tengah, ya, tetapi dia itu lebih ke basal. Yang mana basal? Ini dia basal. Ini daerah basal, dan ini adalah membrana basalis, tempat berdirinya para sel, ya, ini dia. Oke. Biasanya ada pada jejunum, pada ileum, duodenum, dan juga gaster, ya. Dan itu tuh biasanya pada organ-organ pencernaan, karena sifatnya itu dia untuk mengabsorpsi. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ada epithelium squamosum stratificatum. Nah, squamous tadi yang pertama, ya, pipih ataupun gepeng. Kemudian stratificatum, ini dia, yaitu dia berlapis. Kalau misalnya selapis tadi apa? Simplex. Kalau misalnya berlapis, berarti stratificatum. Nah, kalau misalnya epithelium squamosum stratificatum ini, dia memiliki dua lagi bagiannya. Ada yang cornificatum, atau yang disebut juga sebagai adanya penandukan, atau ada keratin, dan juga ada yang non-cornificatum. Nah, kita lihat di sini ya, non-cornificatum. Yang artinya itu dia tidak ada keratin, ataupun tidak dengan penandukan. Bagaimana cara kita membedakannya? Yang pertama, kita lihat dulu, ini adalah gambaran dari epithelium squamosum stratificatum. Ini epitelnya, ya.
Sedangkan ini yang putih dari awal ini sampai dengan kemari, ini adalah gambaran keratinnya, ya. Oke, gambarkan. Nah, ini kemari, ini adalah gambaran dari keratin ataupun penandukan. Sedangkan kalau misalnya pada yang non-cornificatum, dia hanya ada epitelnya. Ini dia. Ini epitel semua, dan tidak ada keratin, sama seperti yang cornificatum. Jadi beda ya. Nah, kalau misalnya cornificatum, bisa kita temukan pada kulit telapak tangan dan juga kulit telapak kaki. Kalau misalnya non-cornificatum, bisa kita dapatkan pada organ esofagus maupun pada vagina. Bagaimana Kak Cilam bisa membedakannya? Ingat aja gini, kan kulit telapak tangan, dia itu kasar, telapak kaki juga kasar, berarti dia ada keratin atau ada penandukannya. Sedangkan pada esofagus, vagina, dia kan tidak kasar ya, berarti dia tidak ada penandukannya. Gitu aja cara ingatnya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, hapus dulu. Kemudian ada epitelium transisional. Ini cukup unik ya, di mana dia itu bisa memiliki dua epitel yang berbeda di dua kondisi yang berbeda. Nah, gimana tuh maksudnya? Contohnya adalah pada vesika urinaria. Vesika urinaria itu adalah kandung kemih. Jadi pada saat kandung kemih itu terisi urin, dia kan meregang tuh. Nah, jadi dia itu dilapisi oleh epitel pipih atau squamous. Pada saat urinnya sudah tidak ada lagi, maka kan dia sudah mulai mengurut seperti ini, sehingga dia itu dilapisi oleh epitel cuboideum. Nah, jadi pada saat dia ada urin, beda epitel, pada saat tidak ada urin, beda epitelnya. Jadi, dua epitel dengan dua kondisi yang berbeda. Ya, ingat, itu dia transisional. Apakah pada vesika urinaria saja? Tidak. Ada pada pelvis renalis, ada pada calyx minor. Ya, oke. Kita akan lanjutkan. Masuk ke contoh soal. Epitel apakah yang menyusun dari telapak kaki dan juga telapak tangan? Sebutkan dalam bahasa Latin. Oke, tadi ingat ya, kalau misalnya telapak kaki, dia kasar, telapak tangan juga kasar, berarti apa epitelnya? Epitel, pipi, berlapis dengan penandukan. Nah, bagaimana bahasa Latinnya? Epithelium, squamosum, stratificatum, cornificatum. Ingat, squamosum artinya pipi, stratificatum berlapis, cornificatum artinya dia dengan penandukan atau dengan keratin. Oke, lanjut lagi. Contoh soal berikutnya adalah organ apa sajakah yang disusun oleh epithelium columnar simplex? Ingat, kolumnar tadi itu dia yang berbentuk seperti silindris, yang selnya itu dia memanjang. Kemudian terdapat inti sel yang dia sedikit lebih ke basal. Jadi ada apa? Yang sifatnya lebih ke absorpsi pada organ pencernaan ya. Ada pada gaster, duodenum, jejunum, ileum, dan juga usus besar. Nah, oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kakak akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.